Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Selamat datang di podcast Mapala Politala. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang di samping saya bernama Muhammad Nur dan di sampingnya lagi ada Muhammad Nur Kapit Mujaki. Nah, apakah yang akan kita lakukan pada podcast kali ini? Nah, kita akan berbincang sedikit nih, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik aja, Bang. Alhamdulillah baik. Dari Luar biasa. Wah, bagus Iya. ya, bagus. Baik sekali, Bang. Sangat luar biasa. Dari Bang Nur ini angkatan berapa, Bang, di Mapala? Kalau saya angkatan ke-8, Bang. Untuk divisi? Untuk divisi saya divisi susur pantai. Oh, susur pantai. Iya. Kalau dari Bang Kapit? Kalau saya sendiri angkatan masuknya itu tahun 2017, angkatan 7 di Mapala Politala. Wah, angkatan 7. Iya. Dan sekarang alhamdulillah sudah lulus. Wah, sudah lulus nih, Bang. Iya. Wah, alumni nih berarti teman-teman. Terus kesibukan sekarang apa, Bang, setelah lulus nih? Kalau kesibukan saya sehari-hari itu yang pasti mencari kerja ya. Yang Iya, itu mencari pasti sudah mencari kerja. Lulus iya. kuliah cari kerja. Untuk melanjutkan kehidupan. Iya. Terus di samping mencari kerja itu saya biasanya berkebun. Nyari istri. Enggak, itu masih belum kepikir ke situ. Oh. Masih banyak tanggungan hidup. Siap. Masih jadi beban keluarga ya. Iya. Jujur banget kamu ini. Kalau dari Bang, nih gimana nih manggilnya? Bang Nur apa Bang M aja nih? Ya, Bang terserah Nur. seenaknya aja, Bang. Bang Nur aja ya? Oke, mantap tuh. Ini kan Bang Nur nih masih kuliah nih. Ya. Kesibukannya apa, Bang? Entah jadi pengurus atau Kalau lagi progres apa nih? Kalau sibukan saya saat sekarang ini, saya alhamdulillah terpilih lagi jadi pengurus untuk kedua kalinya ya. Oh, iya pengurus. Dan untuk dua periode. Iya. Ya. Dan saat ini kesibukan saya menjalani proses TA sih sebenarnya sudah Masuk semester TA? 5 kan ya. Oh, gitu. Jadi pas saat semester 5 ini padahal kan seharusnya ini PKL. Tapi ditukar sama TA tugas akhir. Itu, Bang. Oh, untuk kegiatan di Mapala untuk saat ini apa aja, Bang? Jadi ini kami ada kegiatan penerimaan anggota baru. Itu, Bang. Untuk penerimaan anggota baru ini kami memberikan sedikit kemarin itu kan pas ada pertemuan sama calon anggota. Oh, ya, calon anggota. Iya. Nah, itu. Nah, pas pertemuan sama itu kami memberikan sedikit sharing-sharing tentang apa sih itu Mapala Politala gitu, Bang. Secara singkatnya aja sih. Untuk lebih lanjutnya lagi kami lebih ke depannya lagi untuk planning tentang diklatnya bagaimana. Untuk tahun ini calangnya ngomong-ngomong masuk berapa nih, Bang, calangnya? Waduh. Untuk calang ya. Berat, Bang. Itu biasanya sering ditanyakan setiap tahun tuh berapa calang. Iya sih, tapi karena ya biasa paham sih apa sih itu karena pandemi ya. Oh, iya, karena nah pandemi. ya pandemi karena pandemi ya calangnya kami dapat sekitar 20 orang nggak sih. Lumayan tuh, Bang. Tapi kemarin aku dengar dari ketum Apa, Bang? targetnya 30 orang katanya. Tapi itu Iya. 30 orang Iya, targetnya. 30 orang katanya Ya, targetnya. semoga lah tercapai, Bang, Iya, targetnya amin. 30 orang itu. soalnya juga kan kami open recruitment-nya tidak terbatas waktu. Ini sampai saat ini masih dibuka aja. Oh, belum penutupan? Belum, nggak ada ditutup. Duluan teman-teman, daftarkan sebelum penutupan nih. Masih terbuka kan, Bang? Masih. Jadi siapa aja kalian yang mau masuk Mapala silahkan aja daftarkan diri kalian. Mungkin ada linknya ya, Bang. Ada linknya ada. Bisa dilihat di deskripsi aja nanti. Ya bisa. Saran saya sih. Ya, lihat di deskripsi Ini- atau misalnya ada kontak nanti dilihat di bawah. Terus mungkin kita di sini sharing-sharing ya, Bang, ya. Iya. Iya, Bang. Untuk dari Bang Kapit Mujaki deh, pengalaman Abang pengalaman yang berkesan di organisasi itu apa sih, Bang? Kalau pengalaman berkesan tuh yang pasti yang paling pertama ya. Ini kan saya anak perantauan ya. Dulunya dari Jawa.
Jawa Timur. Wah, anak perantauan. Iya, anak perantauan. Saya asli Perantauan Jawa. Perantauan yang sukses. Iya. Amin amin amin. Ya, jadi dulu waktu saya pertama masuk kampus ini yang saya kurang dari saya itu saya belum bisa berkomunikasi sama orang lain. Apalagi daerahnya ini kan bukan domisili asli saya. Iya. Ini kan Kalimantan Selatan ya. Bahasanya pun beda. Ya, Saya Jawa, kalau di sini bahasanya bahasa Banjar. Ya, rata-rata Banjar. Itu kan sesuatu hal tantangan ya buat saya kan. Susah gitu ya. Nggak punya siapa-siapa kan siapa. Di sini pun saya sama orang tua saya. Jadi terus ada waktu itu ada PKKMB kan ya, PKKMB. Ada pengenalan unit kegiatan mahasiswa. Terus yang salah satunya ya Mapala Politala ini. Dan saat itu saya rasa Mapala Politala itu bisa mengembangkan potensi diri dari masing-masing mahasiswa yang menjadi anggota. Jadi saya merasa tertantang untuk masuk organisasi ini gitu loh. Ada adrenalinnya. Iya itu loh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini saya ya bisa kenal sama orang banyak, bukan hanya di Mapala Politala, bahkan sampai luar Mapala Politala pun ada gitu loh, kayak seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, terus di Martapura, Palangkaraya, terus di Jawa kebetulan teman saya juga anggota Mapala dulu. Oh ya, kan Iya. dari Jawa tadi Bang ya. Iya, itu Bang. Kesan pertama sih. Kalaunya dari pengalaman apa ya, pengalaman kegiatan seperti ikut lomba atau ngadain lomba itu ada nggak Bang? Yang Abang nih sebagai apa ya, kayak ikut andil dalam kegiatan itu? Jadi Oh, kepanitiaan. iya. Jadi dulu waktu saya sudah menjadi anggota muda, itu setiap anggota muda itu diwajibkan untuk menjadi panitia kegiatan, dan kegiatannya itu dilaksanakan oleh anggota muda tersebut. Jadi saya dulu itu ya memang belum ada pengalaman untuk menjadi panitia, sama sekali belum ada. Waktu SMA pun tuh saya ikut organisasi pun cuma ikut nama aja. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ikut nama. Ikut nama aja itu jangan ditiru. Nama doang. Ya. Itu suatu tantangan buat saya ya. Ini kan Mapala Politala ini kan organisasi yang mengajarkan setiap anggotanya untuk mengembangkan dirinya sendiri dan organisasi tersebut. Terus pertama kali ada juga suatu saat tuh ada kegiatan musyawarah anggota ya. Kalau kita menyebutnya itu MUBES, musyawarah besar. Jadi itu musyawarah yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Mapala Politala mulai dari angkatan pelopor sampai angkatan terakhir. Maksudnya angkatan terakhir itu angkatan yang ada di tahun tersebut. Itu kegiatannya tiap 1 tahun sekali. Di situ saya diamanahi sama senioran terus sama angkatan saya sendiri untuk menjadi ketua pelaksana. Itu pengalamannya sangat sangat awal-awalan itu sangat grogi, sangat berkeringat saat di depan itu yang namanya pertama kali kan. Iya. Apalagi di samping saya itu ada petinggi kampus. Maksud petinggi kampus ini ada wakil direktur di samping saya ini. Jadi saya gimana ya? Nervous lah. Perasaan itu nervous banget, tapi karena sebelumnya itu ada semangat dari senioran dan juga dari angkatan saya, dari saudara-saudara saya itu ya, saya jadi nervous itu ya saya hilangkan gitu loh. Tapi kalau masih nervous tuh masih tetap ada waktu itu. Tapi kalau sekarang misalnya disuruh jadi ketua pelaksana lagi ibaratnya misalnya ya nggak apa-apa gitu loh. Ya jadi buat tantangan buat saya, pengalaman Hajar ya. terus pokoknya. Iya. Ya. Sudah ada pengalaman nih. Iya itu. Karena apa? Yang pasti itu kan nanti kita pas saat sudah lulus kuliah kan, pas saat kerja kan ditanyai kan. Jadi kita tuh ditanyai sama pas saat interview sama petinggi perusahaan atau direktur perusahaan itu kan pasti kita ada interview ya. Ya pasti tuh. Itu harusnya kita harus nggak boleh nervous, harus pede lah sama apa yang kita bicarakan, dan kita harus persiapkan semua itu mulai dari sekarang ya.
mulai dari nol ya, pas jadi mahasiswa itu ya salah satunya masuk organisasi gitu loh. Seperti dibilang sama Bang Dimas di podcast sebelumnya, Mapala itu membentuk mental. Bang. Iya, benar ini sekali. mentalnya berguna nih di sini. Mentalnya berguna. Nah, untuk kalau Bang Emnur, apa sih Bang, ada pengalaman yang mengesankan nggak selama ini kan 2 periode nih jadi pengurusan ngomong-ngomong. Nah selama 2 tahun ada nggak pengalaman yang sangat menggembirakan lah, membanggakan bagi organisasi? Untuk pengalaman ya, jadi pengalaman saya pas saat jadi pengurus yang tahun kemarin. Nah pada tahun kemarin itu saya jadi pengurus ini karena gara-gara pandemi COVID-19 ya. Nah semua proker yang ada di kepengurusan kami itu mau dijalankan tuh susah, mau gimana gitu ya. Soalnya kan karena pandemi itu untuk izin-izin apa segala macam itu untuk kegiatan outdoor kan susah. Berarti sempat terstop ya Bang ya proker-proker. Serba-serbi di rumah aja kan. Iya. Iya, masa pandemi ini kan. Soalnya kan Mapala ini lebih kegiatan itu Iya, di lebih outdoor. benar. Jarang sekali kan untuk indoornya. Nah itu untuk pengalaman nih sebelum saya jadi pengurus. Sebelum saya jadi pengurus itu kami Mapala Politala pernah mengadakan itu lomba. Lomba apa itu Bang? Nah lombanya kami itu dulu lomba susur pantai. Oh, sesuai dengan divisi nih Bang ya? Lomba susur pantai, kebut pantai maksudnya, kebut pantai. Sesuai dengan divisi Iya, tadi. divisi susur pantai. Itu lombanya gimana Bang? Kebut tuh kan kencang-kencangan nih. Iya, kecepatan kan itu kan. Nah, itu gimana Bang? Nah jadi pas kemarin pas waktu lomba kebut pantai itu kami mengadakan lomba itu dengan berbagai macam obstacle, misalnya seperti yang diberikan saat di pos pertama pelepasan itu kayak clue gitu kan, di kertas ditulis disuruh mencari selanjutnya, untuk pos selanjutnya cari lagi gitu. Kalau menemukan boleh lanjut. Jadi ada teka-teki, setiap Iya, pos itu iya. ada teka-teki Iya. ya. Misalkan menemukan kan boleh lanjut. Nah, Apabila pesertanya tidak menemukan sampai menemukan pokoknya. berarti bukan sekedar Bukan kebut-kebutan. bukan sekedar kecepatan kebut-kebut doang, bukan gitu. Tuh kemarin Kalau gitu doang nggak seru, soalnya jaraknya tidak terlalu jauh juga, makanya kita adakan dengan clue tadi. Ada tujuannya gitu loh Bang, nggak cuma kebut-kebutan ya. Iya Bang ya. Iya. Nggak cuma cepat-cepatan siapa yang sampai finish, Siapa yang enggak. sampai duluan, Cuma ada enggak. teka-teki kayak misalnya Cuma- dikasih pertanyaan apa gitu, terus disuruh mencari jawabannya di lumpur. Kan di tanah laut ini kan kebetulan pantainya kan banyak lumpur ya gitu loh. Jadi itu adalah salah satu tantangan gitu loh. Jadi daripada cuma dari start ke finish saja, jadi ya disampaikan aja diberikan teka-teki tadi gitu loh. Nah, itu sih salah satu tantangan pas saat kebut pantai itu. pesertanya itu dari kalangan apa juga, apa entah dari mahasiswa aja atau dari siswa-siswa? Kalau pesertanya kami membuka pendaftaran kemarin itu untuk tingkat SMA ada, dan yang kedua itu tingkat pencinta alam. Oh, sama Mapala. Sama Mapala Banjarmasin, Banjarbaru dan Matapura ya. Nah itu. Kalau dilihat dari peserta sih saya sudah ngira siapa menangnya ini. Iya. Kalau sama Sudah Mapala. tahu lah ya siapa, Eh, kalau sama pencinta alam yang pemenangnya siapa. sudah. Sudah tahu pasti. Lombanya nih kebut pantai nih. Nah, Iya. Pantainya pantai mana nih Bang? Pantainya itu kami mengambil di Pantai Takisung. Pada saat pelepasan peserta, kami itu mengambil di ujungnya Pantai Takisung itu, tidak mengambil di tempat pariwisatanya, Kenapa itu Bang? Kok nggak di tempat pariwisatanya? karena kami tidak dapat izin Bang dari pengelola pariwisata Pantai Takisung itu. Oh, disayangkan banget tuh Bang ya, nggak didapat izin. Padahal kan itu bisa mendongkrak perekonomian agar orang-orang di luar sana kan tahu. Iya. Dan juga kan itu kan ibaratnya untuk mengeksplor kan, memberitahu kepada
semua pencinta alam yang ada di Kalsel ini, tempat pantai Takisung itu kan. Nah itu sebenarnya. Untuk finishnya tadi kan startnya dari Takisung. Nah, finishnya tuh gimana itu bang? Finishnya itu bertempat di Pagetan Besar, Di hutan mangrove. hutan mangrove ya, Oh, hutan mangrove itu. hutan mangrove. Itu acara setelah finish tuh, setelah acaranya ada apa lagi bang? Atau ada acara apa, panggung-panggung hiburan atau apa? Kemarin itu kami setelah acara selesai, setelah peserta sudah istirahat, sudah finish nih peserta, sudah istirahat kan, cuci-cuci, santai-santai kan, hemokan. Nah kami selaku panitia pelaksana, kami mengadakan akustikan. Ada akustiknya. Ya, ada akustikan. Berarti setelah lelah-lelah kebut-kebutan, Iya, lari-larian. lari-lari kan mereka para atlet-atlet yang ikut kan, lari-lari. Lalu disambut dengan musik kan. Ala-ala Mapalan nih kan bang. Ala-ala Iya, Mapalang, itu musik-musik kemarin kan indie biasanya. itu kemarin kan yang ngisi kan UKM kampus juga kan kemarin tuh dari Iya, Bang. Politala juga dari anak UKM Bisepol. Oh, ada. Iya. Dari UKM Bisepol. Ada Bang, bantuan. Bisepol. Iya, Apa ya namanya? alhamdulillah dapat Sponsor. terima kasih buat Bisepol ya. Collab lah ibaratnya itu. Collab, iya. Gitu loh. Jadi musik-musikan santai-santai. Iya, benar sekali. Apalagi kan di pantai kan pas banget Enak pokoknya banget soalnya. senja-senja gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan anak indie itu Anak kan, anak indie. senja, anak kopi, lalu itu kan Penunggu senja. lagu-lagu indie itu kan Penunggu sudah matahari kan ya tenggelam. mulai dulu sih itu sih. Ya. Ya kan ngomong-ngomong juga kan di Banjar sana kan nggak ada pantai, jadi sekalian hiburan lah mereka. Iya, iya buat Tepat mereka lah. sekali itu. Oh. Ibaratnya hitung-hitung untuk liburan. Menghibur mereka juga. Iya sih. Kalau nggak menang ya hitung-hitung hiburan bagi mereka. Ya, liburan. Nih ngomong-ngomong untuk kedepannya, apakah ada bang season 2-nya untuk kebut pantai atau di skip sampai situ aja dulu? Untuk season 2-nya setelah kami pikirkan kemarin, kami ya akan gimana ya? Berat soalnya. Ya yang pastinya Mencari itu. yang pastinya pas Pasti kami itu- nanti ada jauh waktunya itu mungkin generasi yang akan datang ini mungkin akan melaksanakan lomba tersebut dan yang kedua kalinya kan ya Season mungkin dua ya lebih baik lah dari yang kemarin tuh. Ya yang terpenting COVID-19 hilang dulu. Iya dulu ini COVID harus Harus diusir pasti, dulu Bang. ini Harus hilang itu. dari dunia ini. Apa itu COVID tuh dalam sini Mas, ganggu gara-gara kegiatan. covid semua proker nggak terjalan bang. Susah pokoknya sama Susah jalan COVID proker, Bang. barang nggak kelihatan kan COVID itu kan virus. Virus nggak kelihatan, Eh. tapi ditakutin sama semua orang. Heran juga itu kan. Jadi untuk kegiatan Mapala tahun ini sudah tersusun untuk calang-calang itu ya bang? Untuk kegiatan tahun ini kami sudah menyusun bagaimana program kerjanya yang akan kami lakukan selanjutnya setelah kami dilantik jadi pengurus yang kedua tahun. Gini kan kita flashback lagi Iya. ke Bang Nur Kapit Mujaki. Kan abang tadi divisinya hutan gunung bang ya? Hutan gunung di saya. Ini hutan gunung nih, kan di apa? Di sini banyak nih, bukan pergunungan sih, Iya. perbukitan, Bukit kali ya? bukit perbukitan. Jadi banyak nih anak-anak saya lihat tuh setiap malam minggu jalan bawa carrier. Nah itu apa? Tujuan mereka kan cuma ke puncak nih. Ya. Puncak ngecamp pulang. Nah, kalau dari pandangan dari divisi hutan gunung, sebenarnya masuk hutan tuh ngapain sih bang? Secara lebih rincinya, atau sekedar menikmati alam, ngopi, ngecamp, foto-foto kan, pulang. Tapi kalau dari pandangan Mapala dan pandangan divisi hutan gunung tuh gimana bang? Ya. Jadi kalau dari saya sendiri pribadi ya, selama saya jadi anggota Mapala Politala dan selama saya mengikuti kegiatan di alam bebas khususnya hutan gunung, yang saya laksanakan adalah bukan cuma trekking, camp, ngopi sampai puncak terus pulang enggak.
Itu di situ kami ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti konservasi ya. Konservasi itu adalah penelitian. Itu kami penelitian di salah satu itu kan yang pastinya kan ada base camp pertama ya di saat kita mau naik gunung ya. Pasti ada desa ya kan ya. Iya. Nah, di situ kita akan mungkin penelitiannya adalah dari sumber daya alam di situ. Itu prioritas bekerja sebagai apa gitu loh. Terus ada beberapa kepala keluarga gitu. Terus mungkin ada kami penelitian juga itu mungkin yang kami teliti adalah kayak seperti tanaman endemik di situ apa tanaman-tanamannya, terus ya saat di jalur tuh ketemu tanaman apa. Yang pasti kan tiap daerah tuh mempunyai kesan tersendiri lah di daerah tersebut. Ciri khas dari daerah tersebut gitu loh. Setelah penelitian tersebut kami ada pendataan. Nah, setelah kami pendataan itu tujuannya adalah untuk edukasi ini diberikan kepada seluruh anggota mahasiswa pencinta alam dan bisa juga untuk mahasiswa pencinta alam yang lain yang pasti itu untuk generasi selanjutnya, data dari angkatan sebelum-sebelumnya gitu loh. Maksudnya itu bahwa Mapala Politala ini pernah kesini gitu loh. Itu datanya gitu loh, jejaknya itu tadi berdasarkan data dan penelitian. Jadi setelah kegiatan-kegiatan yang saya sebut tadi itu ada tindak lanjut yang namanya publikasi itu kami biasanya di media sosial ya. Itu informasi di media sosial seperti Instagram, Facebook, mungkin status WhatsApp masing-masing anggota bisa juga, terus di grup WhatsApp Mapala se-Indonesia mungkin ada. Terus ada juga untuk pertama kali ini di YouTube ya, YouTube channel Mapala Politala ya. Jangan lupa subscribe. Gratis. itu ya. Itu tadi sih yang saya laksanakan selama saya menjadi anggota Mapala dan kegiatan alam bebas tuh. Nah, selama Abang melaksanakan pendakian atau melewati sebuah pemukiman itu, apakah ada dari warga sekitar yang menyambut tidak enak lah sambutannya, atau ada gangguan dari warga sekitar itu ada nggak Bang selama perjalanan? Oh ya, kalau yang selama saya ikuti kegiatannya ya itu belum pernah sih ya, jangan sampai lah. Karena apa? Yang namanya kita tamu ya harusnya punya etika gitu loh. Dan saat sebelum pendakian pun, saat sebelum kegiatan pun kami diberi bekal sama senior, sama pengurus. Itu pastinya ya yang tadi kita jaga etika, terus jaga adab, jaga bicara, terus kita ikuti peraturan adat yang ada di situ mungkin, terus peraturan lokal daerah tersebut itu apa, kita kita taatilah peraturannya gitu loh. Itu salah satu sih. Jadi selama ini tuh kawan-kawan Mapala Politala ini nggak pernah sih melanggar aturan tersebut. Jadi ya nggak ada gangguan dari warga desa gitu loh. Oh, jadi sebelum berangkat tuh sudah ada masukan nih? Atau iya, ada bekal lah dari senior, ya dari pengurus juga. Kalau nih kita kan membicarakan setelah gangguan dari orang nih. Iya. Kan biasanya ada nih, kita geser sedikit untuk gangguan dari mana nih? alam sebelah. Waduh, ini berat tadi bicara. Ini kita bicara horor nih teman-teman. Oh, ini kemistis ini Bang. Aduh. Kan sering tuh Bang dengar, saya takut masuk hutan karena ada hantu ya. Ada ini hantu. tuh. Tuh gimana Bang menanggapinya kalau Mistis sih ini Bang. pengalaman horor aja nih. Dari Bang Emnur, apakah ada atau nggak pernah sama sekali nih melihat itu? Kalau saya sih untuk selama di Mapala setiap kegiatan di hutan nih, saya tidak pernah menemui sosok-sosok yang kasat mata, itu tidak pernah. Tapi mungkin karena tidak kasat mata ya, jadi gak kelihatan. karena kan dia tidak kasat mata kan. Iya, jadi gak melihat. Makanya saya tidak melihat. Siapa tahu kan masak dia di samping, kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi tapi ada sih cerita pas saat
yang angkatan saya ekspedisi hutan gunung, mereka pas nyari kayu nih, pas nyari kayu terus nyenter kan, pas nyenter ke atas, wah ada yang pakai baju putih, Apa itu kiai? perempuan. Oh. Iya bang, Oh, saya kira sumpah bang. apa itu yang di Masjid Tung Makmum. Bukan. Tapi ada sepohon Bang ya? Iya. Mungkin itu bang, mungkin karung lah. Nggak tahu. Karung. Masa? Iya serius bang. Oh. Jadi ya, Mereka yang lihat. saya dulu juga pernah pas saat ekspedisi susur pantai itu diikuti sama orang. Dia kalau dari jauh sih kelihatannya kayak orang tua, mengikuti kami terus. Ya yang namanya dulu saat kegiatan kami itu mulai siang ya, trekking, yang namanya susur pantai kan. Trekking Dari pasti susur ya. pantai trekking, menyusuri pantai sampai sebelum sampai tempat finish tuh sudah kan senja-senja gelap-gelap di pantai itu kan kayak gimana ya gitu loh. Jadi ada yang mengikuti kami pas saat kami setelah sampai sampai finish itu kami ada senior kami tuh, dan mereka tuh mengakui tidak ada melihat apapun gitu loh yang menggiring kami tadi. Tidak ada melihat apapun di belakang kami. Berarti dari teman-teman Iya, dari saudara-saudaraku sendiri tuh kayaknya. Yang Mungkin ngerasakan. mungkin karena lelah ya. Jadi seperti ya itu. itu mungkin Faktor- jadi faktor X lah kelelahan itu. Halusinasi mungkin ya. Jadi Halusinasi. Iya. untuk pendapat abang-abang nih dari Bang Emnor tuh, kalau misalnya ada kan dari calang-calang ini kan belum pernah mendaki nih barangkali, Mm-mm. saya belum pernah masuk hutan. Nah, untuk tips-tips menghadapi hal-hal seperti ya hantu tadi Bang, nah, dari abang-abang berdua nih gimana nih Bang tipsnya untuk maba atau calang yang baru masuk ke hutan atau alam bebas? Mungkin Nah. Abang Emnur dulu ya. Oh ya. Iya. Kirain tadi mau pian bang. Enggak, dia dulu. Jadi untuk maba nih, calang ya, lebih tepatnya calang. Saat kita sebelum kita melakukan perjalanan ke hutan, terlebih dulunya kita seharusnya berdoa dulu, doa bersama Sebelum sebelum melakukan, melakukan perjalanan ke hutan itu. kalau dari Bang Kapit Mujaki gimana Bang? Nah, kalau dari saya sendiri sih yang jelas yang seperti saya sebutkan tadi dan disebutkan oleh Bang Emnur nih, yang pertama itu berdoa dulu ya kan. Terus yang kedua itu yang saya sebutkan tadi, masalah yang sama masyarakat desa tadi, etika di setiap desa itu kan pasti beda-beda ya. Itu salah satunya. Terus yang ketiga itu kita harus mencari ridho orang tua dulu. Mencari ridho orang tua dulu itu kan ridho orang tua kan ridho Allah juga kan. Iya. Ya Pasti. itu kalau Bang ya, harus deh itu dari izin orang tua tuh harus. Karena kan orang tua kan kalau misalnya kita kenapa kan pasti khawatir kan. Apalagi kan ini di desa orang gitu loh. Itu salah satunya. Terus selanjutnya itu ya dari restu teman-teman kita juga, kita pamitan sama teman-teman juga biar lebih enak lah nanti kalau misalnya ada apa-apa itu, jadi teman-teman itu bisa menolong kita gitu loh. Itu sih menurut saya sendiri. Dari kalau pernah nih saya lihat Bang berita-berita pendaki yang hilang. Ya. Tuh menurut logika Abang deh, gimana tuh Bang, entah gangguan faktor X atau dari orangnya? Kalau itu ya kita bisa melihat, kita bisa apa ya, itu bisa karena gangguan dari alam sebelah ataupun karena ilmu tentang hutan gunung nggak ada kan, karena kan kebanyakan pendaki-pendaki itu tidak hanya untuk mahasiswa pecinta alam aja. Banyak orang-orang yang tidak mapala Iya. dia mendaki. Ya, zaman sekarang kan zaman sudah sekarang banyak ya begitu. pendaki gunung Nah, jadi cuma cari eksistensi kan, banyak sudah. Cuma Modal carrier kan, foto-foto doang. modal carrier tenaga ya muncak sudah. Ya saya nggak menyalahkan untuk yang korban hilang tuh enggak. Itu ya saya anggap itu adalah sebagai pelajaran buat kita aja itu tuh. Mungkin itu karena karena kelelahan ya kayaknya ya. Kalau saya memikir positifnya itu seperti itu. ya karena mereka kan nggak tahu tentang ilmu hutan Ya, juga kan. ya mungkin itu salah satunya juga. Misalkan apa yang saat trekking itu Nah, gitu.
manajemen trackingnya kayak apa gitu kan. Iya, misalkan saat mereka tracking salah misalkan Iya benar gitu. Jadi kebanyakan itu sih yang bikin orang takut masuk hutan, sebenarnya ada ilmu-ilmunya ya Bang ya sebelum masuk hutan itu. Iya, ada. Makanya gabung Mapala. Biar Ya, tahu. Gabung lah. Nih Nggak di rugi sini kok. nih. Biar Nanti tahu ada kan di sini nih anunya apa? Link-nya lah. Nomor. Bukan link 19 detik ya, bukan. Bukan tuh, bukan. Ada dibahas tuh. Bukan. Kita di luar lah. Iya, Jangan. Itu jangan. Jangan Kita berat pakai ini kan pakai atribut kan. Kita bahas Mapala, bahas Iya. Mapala. Satu pertanyaan terakhir untuk Bang Kapit Mujaki, saran-sarannya nih, kan Abang sudah lulus nih, kan bisa dikatakan senior. Nah, saran-saran Abang untuk calang yang baru masuk Mapala Politala itu apa Bang? Jadi saran-sarannya untuk anggota calon anggota muda mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Tanah itu saran saya sendiri, apa yang dilakukan selama di Mapala Politala itu enjoy aja, ikuti aja alurnya. Apa kata pengurus tuh ikuti aja. Pokoknya enak lah. Kayak saya dulu kan gitu juga Bang. Saat saya jadi anggota muda itu dulu ngikut terus apa kata senior itu kan, apa kata pengurus itu ngikut terus ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya rasakan manfaat dari itu gitu loh. Disuruh apa saya ikut, dimintai bantuan saya bantu gitu loh. Kalau misalnya saya bisa ya saya bantu, terus misalnya ada yang perlu bantuan ya kita bantu juga. Terus ada misalnya kayak kemarin kegiatan ada penggalangan dana gitu kan. Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Tanah itu pastinya nggak bakal negatif gitu loh. Sarannya ya itu tadi, ikuti aja pokoknya alur cerita dari kegiatan Mapala Politala nih, ikuti aja pokoknya. Nah, ini kan saran-saran dari Bang Kapit Mujaki yang sudah lulus nih. Iya. Nah, sekarang bagaimana Bang saran-sarannya yang masih menjadi mahasiswa nih untuk calang-calang yang baru masuk? Untuk calang yang baru masuk ya, saran saya ya, untuk kuliah itu ibaratnya di nomor satu kan. Kuliah itu tetap kuliah, kita tetap kuliah. Tapi kalau nggak ada organisasi, kuliah kita itu jadi apa? Nggak jadi apa-apa, nggak enak rasanya Bang. Kalau nggak ada organisasi gitu. Misalkan jadi mahasiswa kupu-kupu cuman kuliah pulang doang. Apa bedanya sama SMA ya Bang ya? Enggak. Jadi pelengkap ya Bang organisasi. Nggak seru. Ya? Jadi pelengkap ya. Jadi pelengkap. Ibaratnya itu ya. Saat kita kuliah kan Bener-bener. habis selesai kuliah kan di kampus tuh ada sekre. Iya. Nah, jadi setelah selesai kuliah ke sekre dulu mampir. Nah, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol sama abang-abang yang sudah kuliah mau lulus kalian. Bener tuh, nggak rugi tuh. Bener itu, ada sekre kan, jadi pas mau misalnya ngerjakan tugas kuliah atau mau kumpul-kumpul biasa ya bisa lah di sekre. Kami ada sekrenya juga di dekat parkiran belakang. Bisa mampir nanti kalau misalnya mau gabung, mungkin mau join ngopi atau sharing-sharing hal-hal kecil ya bisa lah. Yang ada bouldernya tuh kan Bang? Oh ya benar sekali, yang dekat boulder. Boulder. Ada aja tulisannya di situ Mapala Politala. Datang nanti ya, kami tunggu. Ditunggu nih teman-teman calang. Ya, cukup sekian Bang untuk obrolan kita pada hari ini. Terima kasih untuk abang-abangnya yang sudah datang. Iya. Ilmu-ilmunya nih sungguh bermanfaat nih Bang. Buat calang-calang yang baru masuk nih. Semoga aja Bang. Ya semoga aja. Ya semoga banyak lah yang gabung. Ya. Saya sangat senang kalau misalnya generasi ada banyak gitu. Amin Bang. Amin. Amin. Terima kasih untuk podcast kita kali ini. Mungkin podcast berikutnya akan lebih menarik dari yang ini. Ditunggu teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Bang untuk kedatangannya. Mari, Bang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Oke sanak-sanakku, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke?